Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Ringkesnya kalau kita ini berbuat dosa dengan meremehkan aturan, itu dosa yang kecil pun bisa-bisa jadi sebesar. Atau kadang-kadang dosa itu kelihatannya kecil tapi akibatnya panjang, sehingga jadi besar karena lihat akibatnya itu. Umpamanya kamu itu menggunjing seorang ulama, sedang ulama ini menyebarkan agama kemana-mana. Akibat karena kamu gunjing dia, banyak orang yang kemudian meremehkan ulama tadi, sehingga dia jadi kesulitan menyebarkan agama. Akibatnya banyak orang sesat gara-gara itu. Maka ini gunjingan tadi jadi dosa besar. Maka menggunjing ulama itu dosa besar, karena menggunjing ulama itu berarti menjauhkan umat dari ulama, akhirnya banyak umat sesat. Tiada dosa-dosa kecil tapi jadi besar karena diremehkan, karena akibatnya yang panjang. Kita harus hati-hati. Dalam satu hadis ada orang mengucapkan satu kalimah, kemudian dia terjungkal ke neraka 70 tahun. Karena kalimah ini dampaknya itu panjang gitu. Seperti dalam pemilu begini, orang cuman saya milih ini, saya milih itu tanpa kontrol, bukan karena agama. Akibatnya kamu milih seseorang terus dia berbuat kejahatan kemana-mana, kamu dapat bagiannya terus. Maka dalam Quran dikatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kira itu kasak kusuk mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala itu, kamu kira itu perkara ringan, enggak masalah. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah itu besar. Karena itu mengganggu Nabi, mengganggu perjuangan Nabi. Ada orang yang kasak kusuk mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, yang sekarang diteruskan oleh orang-orang Syiah itu, menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah. Itu sudah di Quran sudah dinasihati sebelum orang Syiah lahir itu. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ini ayat ini diturunkan mengenai orang-orang yang kasak kusuk berkata tidak terkontrol mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kita ini harus adab kepada Nabi, adab kepada keluarga Nabi, adab kepada ilmu Nabi. Ngaji sambil sandaran deglek itu adab apa enggak itu? Ngaji sambil ngantuk, adab dengan para ulama, adab dengan semua orang yang ada kaitan dengan Nabi. Kalau kita tidak menjaga adab, bisa-bisa nanti wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kira ringan, padahal itu dosa besar di sisi Allah. Kamu jangan kita ini sembarangan, alah dosa kecil aja untuk wudu beres. Dosa-dosa kecil aja nanti Ramadan puasa dah bersih. Orang Saudi juga bilang gitu, alah dosa itu kayak apa besarnya, nanti pulang umroh bersih. Itu semuanya itu bahaya. Dosanya sudah jelas dosa, tapi penghapusnya itu apa, diterima atau tidak, kita tidak tahu, ya.
Kalau dosanya sudah jelas dosa, tapi Ramadan kita ini bisa menghapus atau tidak, diterima atau tidak, yang tahu hanya Allah. Maka kita ini senantiasa berharap Ramadan kita jadi penghapus dosa kita, tapi juga selalu takut. Jangan ada pikiran udah bersih saya. Jangan begitu. Selagi belum masuk surga, kita ini belum ada kelayaan untuk sesenyum, itu belum ada sebetulnya. Kok bisa senyum? Belum jelas mau ke surga apa tidak. Kok bisa gembira? Wong belum tahu selamat dari neraka atau tidak. Itu yang dipikirkan orang beriman. Mikir macam-macam ini, nggak dipikirkan neraka apa ke surga, nggak dipikir. Nah, inilah namanya kebodohan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, as-shalawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jum'ah kepada Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan sampai Ramadan yang lain, mukaffiratun adalah penghapus madusa bainahunna, antara semuanya. Idajtunibal kabair, ketika dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Dosa besar itu apa? Yang sudah masyhur mufakatnya ulama, dosa besar itu ya membunuh, mencuri, zina, liwat, sodomi, sihir, durhaka kepada kedua orang tua, masuk dosa besar ya. Tapi jangan kita meremehkan dosa-dosa, karena bisa saja dosa itu menurut kita kecil, tapi menurut Allah besar karena hal-hal yang lain. Kata para ulama, kalau orang itu berbuat dosa dengan tertawa, maka dosa yang kecil jadi besar. Berbuat dosa dengan sedih itu kecil tetap kecil, tapi kalau berbuat dosa walaupun kecil kok dengan tertawa, dengan gembira, kemarin saya mencuri nggak ada orang tahu, selamat saya. Kemarin saya berbuat jahat nggak konangan. Ini yang seperti ini, yang kecil bisa jadi besar. Atau dosa itu kecil tapi karena meremehkan. Siapa itu di pojokan itu tidur itu? Pojokan itu? Ngaji yang betulan itu. Ringkesnya, kalau kita ini berbuat dosa dengan meremehkan aturan, itu dosa yang kecil pun bisa-bisa jadi sebesar. Atau kadang-kadang dosa itu kelihatannya kecil tapi akibatnya panjang, sehingga jadi besar karena lihat akibatnya itu.